Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita akan ngebahas investasi reksadana di aplikasi Bibit. Nah, di video kali ini saya akan lebih ngebahas satu pertanyaan dari teman-teman sekalian, yaitu adalah Bang, kok kira-kira reksadana saham apa yang enak diinvest di tahun 2021 ini? Wah, pertanyaan untuk menyambut tahun baru. Dia juga menanyakan reksadana saham apa yang akan diinvest di tahun baru ini juga. Dan kayaknya orang ini ya suka akan tantangan karena dia nggak mau reksadana yang istilahnya low return low risk. Dia lebih memilih yang high return dan high risk sebagai naik roller coaster. Oke, nggak masalah, kita akan ngebahas dan kita akan coba sharing bersama. Dan sebelum lanjut video di video ini, saya ingin menyampaikan bahwa di video ini tidak ada anjuran ataupun saran ataupun rekomendasi untuk melakukan investasi reksadana yang nantinya akan muncul di video ini. Oke, jadi ini kita hanya sharing dan ngebahas bagaimana cara kita menentukan atau memilih reksadana saham apa yang kira-kira potensi memberikan return yang baik ketimbang reksadana saham lainnya di tahun 2021 ini. Oke, langsung saja ke video. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak tampilkan layar Bibit di mana. Oh, sebentar, HP saya mau ambil. Oke, dan saya akan munculkan layarnya di sini. Oke. Jadi teman-teman, video ini mungkin agak sedikit lebih panjang daripada video-video sebelumnya. Jadi dan saya harapkan teman-teman semua lebih rileks karena ilmu yang akan digunakan akan sedikit lebih rumit saja, tapi sudah saya kemas sangat simple. Sehingga saya yakin setelah menonton video ini teman-teman juga bisa langsung memilih reksadana saham ataupun reksadana lainnya. Tapi saya lebih khusus ke saham ya. Oke, langsung saja kita ada pertanyaan. Kita langsung ke reksadana saham. Kita pilih reksadana saham. Dan di video saya sebelumnya sudah ada menjelaskan untuk mengetahui bagaimana kita memilih istilahnya reksadana yang memberikan return yang terbaik. Ini juga kita gunakan di reksadana saham ini. Kita untuk istilahnya kita memilih reksadana saham terbaik dulu ya. Kita filter dia di return. Di sini saya menggunakan data historis 1 tahun ke belakang. Alasannya kenapa? Ya, di tahun 2020 kemarin kita memang menghadapi masalah pandemi COVID-19. Jadi dari sini berdasarkan data setahun belakang saja saya tarik, kita akan coba melihat reksadana mana yang mampu bangkit istilahnya lebih cepat ataupun lebih kuat dibandingkan reksadana saham lainnya. Inilah yang menjadi acuan kita. Harapannya di tahun 2021 ini akan lebih baik. COVID-19 akan lebih bisa diatasi karena vaksinnya sudah ada. Kita tetap optimis sehingga reksadana ini memberikan performa terbaiknya di tahun 2021 ini dan di tahun-tahun berikutnya. Oke, kita filter dia di 1 tahun, terapkan. Dan tertinggi adalah Sukor Invest Syariah, Sukor Invest Equity, BNP Paribas Solaris, Sukor Invest Maxi. Oke, videonya selesai. Oh, belum. Kalau videonya selesai sampai saat ini berarti nggak beda dengan video-video saya yang kemarin itu. Belum di sini. Dan saya yakin kalau teman melihat video ini dia akan merasa kecewa karena tidak menjawab pertanyaannya. Kira-kira reksadana saham yang mana yang dia akan invest di tahun 2021 ini? Ya, setelah beberapa reksadana saham ini terlihat 1, 2, 3, 4, 5, saya akan contohkan mungkin hanya 2 atau 3 atau 1 atau 2 karena kalau saya contohkan semua kepanjangan videonya ya. Oke, Sukor Invest Syariah kita ambil yang paling pertama. Oke, karena dia berada di posisi pertama, anggapannya dia akan memberikan return terbaik setahun kebelakangannya. Setahun belakang maksudnya. Oke, di sini kita sudah yakin. Pertama, dia merupakan satu reksadana saham peringkat nomor 1 di aplikasi Bibit. Kedua, untuk memastikannya lagi, apakah itu? Scroll paling bawah. Ya, di bagian Fun Fact Sheet. Kita buka. Ya, di sini saya mau teman-teman melihat, nggak usah lihat semuanya ya. Karena kalau lihat semuanya kita akan sama-sama muntah, sama-sama akan bingung, puyeng. Kita langsung ke bagian grafiknya. Grafiknya, iya. Ini dia. Grafiknya ini ada garis biru tua itu SSEF itu Sukor Syariah Equity Fund, dan ISSI itu kepanjangannya
mohon maaf kalau saya agak salah, itu perihal indeks untuk saham-saham syariah Indonesia. Jadi itu ada istilahnya. Nah, di sini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa si Sukor Syariah ini, lihat grafiknya di awal-awal dia, kita nggak lihat di sini, kita lihat di tahun 2020 berarti ya. Kita lihat dari Mei 2020 ini saja ya. Kita lihat perkembangannya ya. Kenaikannya lebih baik ketimbang grafik ISSI. Oke. Lihat ya grafiknya, garis biru tua dengan garis biru muda. Garis biru tua selalu berada di atas garis biru muda. Catat ya, catat. Nanti saya akan jelasin. Ini baru reksadana yang pertama. Oke, kita balik lagi ke bibit. Kita filter lagi. Kita berikan contoh reksadana yang kedua. Dan reksadana masih dengan Sukor lagi, nggak apa-apa, kita Sukor lagi 1 tahun. Ya, sudah lihat ya, dia berada di posisi nomor 2 menurut filter di aplikasi bibit. Kita langsung scroll paling bawah lagi di Fun Fact Sheet. Kita buka yang paling atas. Yap, jangan lihat semuanya nanti pusing. Lihat ke grafiknya lagi. Kita gedein. SEF itu Sukor Invest Equity Fund ya. Dan IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ya. Tahu kan IHSG? Kalau nggak tahu coba cari Google, Indeks Harga Saham Gabungan. Istilahnya itu untuk nilai acuan ya, untuk pergerakan seluruh saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita agak zoom agak gedein yang di tahun 2020. Kita ambil 2 ini. Perhatikan baik-baik. Tadi garis biru tua itu Sukor Equity Fund dan garis biru muda IHSG. Lagi-lagi Sukor Equity Fund ini kinerjanya di atas IHSG. Ya, sudah dua ya, catat dulu ya. Garis biru tuanya berada di garis biru muda. Reksadana saham Sukor Equity Fund ya, kinerjanya berada di atas IHSG. Sudah cukup, saya rasa sudah cukup ya. Contoh dua reksadana ini saja. Oke. Jadi yang ingin saya sampaikan dari 2 contoh reksadana saham ini adalah, pertama, kita melakukan terlebih dahulu filter yang memberikan return terbaik selama 1 tahun belakang. Kenapa saya menggunakan 1 tahun belakang ini? Karena di tahun 2020 saya rasa semua instrumen investasi terkena dampak dari pandemi COVID ini. Ya. Gak ada yang gak kena. Semuanya kena imbas dan semuanya turun tajam. Ya, jangan bilang lah, itu sahamnya John naik tinggi. Wah, enggak lah. Itu kan kita nggak ngebahas di situ ya. Dan kita lihat dari performanya dari indeks harga saham gabungan itu memang naik. Di sini kita memberikan catatan tambahan. Setelah kita memfilter return yang paling tinggi, kita masih memfilter bahwa reksadana saham tersebut kinerjanya melebihi indeks acuan. Dalam artian, untuk yang syariah ada acuannya ISSI tadi, untuk yang saham ada IHSG, dan masih banyak lagi, ada yang IDX 30, mungkin ada yang LQ 45, tapi di sini saya hanya memberikan 2 contoh. Teman-teman harus memperhatikan grafiknya ya, teman-teman. Setelah memfilternya, teman-teman juga bisa melihat grafiknya. Saya hanya menggunakan contoh 1 tahun ke belakang. Teman-teman jika ingin lebih aman, tarik lebih panjang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lebih panjang nggak apa-apa. Itu akan memberikan gambaran lebih valid untuk reksadana saham tersebut. Kemudian lihat kinerja dari reksadana saham tersebut. Apakah dia berada di atas IHSG atau acuan lainnya, atau berada di bawah. Tujuan dari investasi kita kan adalah supaya portofolio kita tumbuh secara tinggi ya. Kita nggak muluk-muluk, tapi setiap orang pasti ingin investasi atau hasil returnnya yang tertinggi. Benar kan? Nggak salah, wajar. Saya juga demikian. Tapi dibarengi dengan profil resiko masing-masing ya teman-teman, karena video ini khususnya hanya untuk reksadana saham, menjawab pertanyaan teman kita tadi. Oke, jadi ingat teman-teman, 1, kita filter dulu tingkat return yang memberikan keuntungan paling tinggi. Kenapa saya menggunakan 1 tahun belakang? Karena teman-teman udah tahu ya alasannya. Karena pada tahun 2020 kita terkena dampak pandemi.
Jadi menurut saya kinerja reksadana saham yang bagus adalah kinerja yang mampu naik lebih dulu, yang mampu meloncat lebih tinggi. Acuannya apa? Acuannya adalah salah satunya indeks harga saham gabungan. Contoh ya teman, contoh. Indeks harga saham gabungan contohnya 1 tahun ini misalnya naiknya, contoh 10%. Reksadana saham ini mampu naik sampai 15%, berarti kinerjanya lebih baik dari maksudnya rata-rata dari keseluruhan saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi kenapa kita memilih yang tadi yang garis biru tua dan garis biru muda? Garis biru tuanya berada di atas garis biru mudanya. Oke, nangkap ya teman-teman. Saya rasa nggak rumit, saya rasa juga nggak seribet berapa. Nggak perlu jurus mabuk ataupun jurus tapak kuda yang lainnya. Kita cukup atur saja pernapasan. Bagi yang nggak ngerti bisa diulang-ulang lagi ya videonya, karena saya rasa saya menjelaskannya secara lebih sederhana karena saya mengemasnya secara simpel banget. Harapan saya teman-teman juga bisa mengerti ya, itu saja. Oke, saya harap juga video ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang reksadana mana yang enak diinvest di tahun 2021 ini ya. Semoga terjawab. Sekian dulu video kali ini, dan tidak henti-hentinya saya mengingatkan bagi teman-teman yang baru melakukan investasi atau melakukan pembelian ataupun baru install aplikasi Bibit, jangan lupa masukin kode referral air cashback di mana agar teman-teman dapat 25.000 dan saya juga dapat 25.000. Dan bila video ini membantu teman-teman, saya harap teman-teman memberikan tanda jempol sebagai tanda suka bahwa video ini dan menghargai saya untuk membuat konten mengenai Bibit ini. Dan jangan lupa di tahun 2021 ini ajak teman-teman yang lain juga untuk melakukan investasi reksadana. Masa hanya teman-teman sendiri yang cuankan? Kan gak enak sama yang lain. Ayo kita rangkul sama-sama supaya kita lebih melek investasi, dana kita lebih berkembang, dan tentunya kita akan semakin baik di tahun ini. Oke, dengan cara gimana? Share saja video ini. Sekian dulu video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu dan menjawab pertanyaan teman kita satunya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang masih bingung ataupun banyak pertanyaan, silakan drop saja komen di bawah dan saya akan berusaha membalasnya, menjawabnya, dan semoga teman-teman dapat terbantu. Oke, sekali lagi terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.